Mereka belum pernah melihat pria seangkuh itu, bahkan dengan pistol yang diarahkan kepadanya, ia tetap tenang karena ia sudah mengantisipasi gerakan musuh. Kemudian ia menekan jam tangannya memulai hitungan mundur. Decide your fate. Hanya pemimpin geng yang tersisa di ruangan itu terengah-engah. Ia dengan santai mengambil senapan. Melihat pria lain itu berjuang untuk bergerak, ia memukul tanah dengan laras senapan mendesaknya. Ia ingin orang-orang ini merasakan keputusasaan dan akhirnya mengirimnya ke tempat yang pantas ia tuju. Berjalan keluar dari villa, ia melihat seorang anak laki-laki duduk di dalam mobil cucu pemimpin geng. Pria itu tidak melukai anak itu, hanya menyuruhnya untuk tetap di dalam mobil. Tapi setelah berbalik dan hanya mengambil beberapa langkah, suara tembakan terdengar di belakangnya. Penembaknya adalah anak laki-laki itu sendiri. Anak laki-laki itu melihat pria itu dan lari ketakutan. Pria itu tidak pernah menarik pelatuk. Ia tidak percaya seorang anak bisa melukai seseorang. Ia terkejut ditembak dari belakang. Metode masa lalunya menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan telah mengakibatkan anak-anak berada dalam keadaan seperti itu, menyebabkan ia, seorang pria yang menjunjung tinggi keadilan, mulai meragukan diri sendiri, bahkan membuatnya mengambil senjata. Setelah secara ajaib selamat, ia pergi. Ia pingsan di pinggir jalan dan ditemukan oleh seorang polisi yang lewat yang membawanya ke rumah sakit. Berkat upaya terbaik dokter kota, pria itu selamat. Ia segera sadar kembali. Setelah beristirahat, lukanya berangsur-angsur sembuh dan ia bisa berjalan. Kota itu memiliki iklim yang menyenangkan dan penduduk yang ramah. Pria itu bahkan mempertimbangkan untuk pensiun di sana. Tapi suatu hari saat berjalan-jalan, ia tanpa sengaja menemukan sekelompok pengendara motor yang mengumpulkan uang perlindungan. Pria itu mendengar teriakan dari dalam toko, tapi karena banyak orang di sekitar, ia harus menahan diri. Setelah para pengendara motor pergi, pemilik toko keluar. Wajahnya dipenuhi luka, namun tetap mengangguk sopan kepada pria itu. Pria itu menatap tajam para preman itu, diam-diam menambahkan mereka ke daftar orang yang ingin ia bunuh. Sombong pemimpin preman berasal dari posisi saudaranya sebagai bos mafia setempat. Mereka berencana untuk mengambil alih seluruh kota, membangun resort dan membuka kasino. Siapapun yang menolak tawaran mereka akan digantung. Penduduk lama menjadi penghalang, termasuk pemilik toko ikan. Malam itu ia pergi ke alun-alun dan melihat kerumunan orang bergegas ke satu arah saat toko ikannya terbakar. Pemilik toko berteriak lemah, tapi pria itu tahu itu adalah perbuatan para preman dan melirik kelompok itu dari jauh. Ia tidak langsung bertindak, tapi pergi ke gereja untuk berdoa dalam hati, memohon pengampunan atas tragedi yang akan datang. Sementara itu, petugas menemukan petunjuk pada rekaman CCTV yang jelas dengan merekam pembakaran tersebut. Ia segera menyelidiki kendaraan yang terlibat, tanpa menyadari bahwa panggilan telepon ini hampir saja merenggut nyawanya sendiri. Keesokan harinya, polisi itu menjemput putrinya dari sekolah, tapi diberitahu oleh guru bahwa putrinya telah dijemput oleh seorang rekan. Ia merasa ada yang tidak beres dan bergegas pulang untuk menemukan dua pria bertubuh besar duduk di ruang tamu, sementara yang lain menyandera istri dan putrinya. Karena polisi itu sedang menyelidiki kasus pembakaran, pemimpin memukulinya dengan brutal, kemudian menarik putrinya ke samping dan mengancam bahwa jika ia berani ikut campur lagi, ia akan membuat putrinya dan keluarganya menanggung akibatnya. Polisi itu pergi ke rumah dokter untuk mengobati lukanya. Pria itu menyaksikan kejadian ini dan mengetahui dari dokter bahwa polisi itulah yang telah menyelamatkannya. Pada titik ini, pria itu tidak bisa lagi tinggal diam. Malam itu, keluarga polisi itu sedang makan malam di sebuah restoran. Para preman datang lagi sengaja membuat masalah. Ancaman-ancaman di siang hari hanyalah ujian. Tujuan sebenarnya adalah memaksa polisi itu menggunakan posisinya sebagai polisi untuk mengamankan kapal pengangkut narkoba bagi mereka. Pada saat ini, pemimpin memperhatikan pria tua dari luar kota itu menatapnya seolah sedang menatap orang mati. Jantungnya berdebar kencang, tapi karena mengandalkan jumlah anak buahnya yang lebih banyak, ia tetap duduk berhadapan dengan pria tua itu. Sebagai adik laki-laki seorang bos mafia, ia tidak bisa menunjukkan kelemahan di depan anak buahnya. Tanpa menyadari bahwa ia sedang memasuki neraka, ia hendak membuat gerakan menghina ketika ia langsung ditegur. Pria itu mencengkram saraf kematiannya. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Sesuai perintah pria itu, ia membubarkan semua anak buahnya. Ia dengan patuh menyerahkan pistolnya untuk menghindari penghinaan di depan umum, melarikan diri dalam keadaan berantakan di dalam pengawasan orang banyak. Tapi pemimpin geng tetap tidak menyesal, menganggap pelonggaran pria itu sebagai penghinaan dan mengumpulkan anak buahnya untuk membalas dendam. Sebelum rencana itu dapat dilaksanakan, sebuah mobil yang melaju kencang menabrak dan membunuh anak buahnya seketika. Pemimpin itu berdiri membeku karena terkejut, tapi sudah terlambat. Pria itu langsung menjatuhkan preman dengan botol. Pimpinan melihat ini dan menghunus belatinya, tapi pria itu mengangkat tangannya dan tersenyum. Akhir yang tak terhindarkan, lengan pemimpin patah terbalik dan pisau di tangannya menusuk jantungnya sendiri. Di saat-saat terakhirnya, ia menyadari bahwa ia telah berurusan dengan orang yang salah. Pria itu dengan tenang menyaksikan kematiannya lalu menghilang di malam hari. Keesokan harinya, polisi tiba di tempat kejadian, melihat beberapa mayat dan merasakan kepuasan tersembunyi. Kepala polisi bergegas ke kediaman mafia tempat ia mengadakan pemakaman saudaranya.
Kepala polisi menasihatinya untuk memprioritaskan bisnisnya, jika keadaan memburuk itu akan menarik perhatian Interpol. Kata-kata ini hanya membuat mafia itu marah, bukan hanya pembunuhnya belum ditemukan, tapi ia juga berani menasihatinya untuk berbelas kasih. Diliputi amarah, ia menusuk tangan polisi itu, lalu mengeluarkan belati dan untuk memberikan anestesi memotong seluruh tangan polisi itu, menyuruhnya membawa tangan yang terputus itu ke dokter agar bisa disambung kembali. Sementara itu pria itu memulai rencana pemberantasannya. Melalui penyelidikan ia menemukan lokasi pembuatan narkoba mafia. Ia menghubungi agen melalui telepon. Berdasarkan informasi intelijen yang diberikan oleh pria itu, agen mengerahkan pasukan khusus untuk menyerbu pabrik farmasi terbesar mafia, membunuh raksasa itu di tempat. Operasi itu berlangsung cepat dan menentukan, menangkap beberapa anggota kunci dan menyita dana ilegal sebesar $100 juta. Pada saat ini agen itu menerima telepon dari pria itu yang memperingatkannya untuk sangat berhati-hati. Panggilan itu berakhir tiba-tiba dan sebuah bom meledak. Beberapa orang terluka dan agen itu dilarikan ke rumah sakit. Untuk menemukan pembunuh saudaranya, bos itu memimpin kelompok orang untuk menculik keluarga polisi baik dan secara terang-terangan mengancam mereka di alun-alun kota, menuntut agar penduduk menyerahkan pembunuh tersebut. Karena tidak ada tanggapan, ia menembak polisi itu di telinga. Polisi itu meringkuk kesakitan dan mafia itu menyatakan bahwa tembakan berikutnya akan diarahkan ke kepala. Pada saat kritis, pria itu muncul dengan membawa 2 senjata. Untuk menyelamatkan dan melindungi orang yang tidak bersalah, ia secara sukarela meletakkan senjatanya. Saat jarinya menarik pelatuk, dokter tua yang jujur itu melepaskan tembakan pertama, memberi semua orang keberanian untuk melawan. Penduduk yang telah lama tertindas berdiri, merekam kekejaman bos mafia itu di ponsel mereka dan memberitahu tim SWAT tentang kedatangan mereka yang akan segera terjadi. Meskipun diliputi rasa kesal, bos mafia itu tidak punya pilihan selain mundur sementara. Kembali ke sarangnya, bos itu diliputi amarah memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan senjata berat saat fajar untuk membantai seluruh kota. Ia tidak menyadari bahwa penghakiman sudah menantinya. Penjaga malam mencoba menyalakan rokok agar tetap terjaga, tapi detik berikutnya pria itu menyusup ke rumah besar itu seperti hantu. Anak buahnya yang sedang berpatroli dilumpuhkan sebelum mereka sempat bereaksi. Di lantai atas 3 orang sedang bermain kartu ketika tiba-tiba semua lampu padam. Salah satu dari mereka pergi ke balkon untuk memeriksa dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia berbalik dan kematian sudah di depan mata. Pria itu bergerak diam-diam di dalam rumah menghindari kamera keamanan sambil dengan santai mengambil sebatang besi. Penjaga keamanan di ruang pemantauan menatap layar dengan seksama. Bos mafia yang tertidur lelap merasakan sesuatu yang basah di pipinya. Melihat ke atas, ia melihat pengawalnya tergantung di langit-langit. Bos itu ketakutan memanggil nama setiap anak buahnya tapi tidak mendapat respon. Ia mengumpulkan keberaniannya dan turun ke bawah, mendapati anak buahnya semua menutup mata. Kehadiran mereka yang dulu mengintimidasi telah hilang. Ketakutan mendorongnya, ia menembak membabi buta ke udara hanya untuk dipukul keras dan jatuh. Ketika ia membuka matanya lagi, ia terikat pada sebuah pilar, perutnya dipenuhi obat-obatan yang ia jual. You have less than 6 minutes before the pills stop your heart. Didorong oleh naluri bertahan hidup, bos itu berjuang untuk merangkak menjauh. Pria itu mengikuti dari dekat seperti kematian, menggunakan menit-menit terakhirnya untuk menimpakan keputusasaan padanya. Setiap langkah yang diambil bos mafia itu sangat sulit karena obat-obatan itu mulai berefek. Pria ini yang pernah berkuasa di kota itu tidak pernah membayangkan ia akan merangkak seperti anjing liar. Sampai obat-obatan itu benar-benar berefek, bos itu tidak lagi bergerak sedikit pun, sekarat di jalan yang dingin.